Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 kelas 4B yang beranggotakan Natasha Anggraini Aziz, Yusnita Rahmawati, Rifa Mahira Andini, saya sendiri Andini Maulani Putri, dan Sheila Delvina Haryanja. Mata kuliah Manajemen Data ingin berbagi informasi mengenai materi uji chi-square. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan uji chi-square lebih lanjut, yuk mari kita mengetahui definisi uji chi-square terlebih dahulu. Uji chi-square ialah sebuah uji hipotesis tentang perbandingan antara nilai observasi dengan nilai harapan yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap data yang diambil untuk diamati. Uji chi-square ini adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel kategorik dengan skala nominal. Sekarang kita masuk materi yang kedua tentang tujuan chi-square. Nah, tujuan dari uji chi-square ini adalah untuk menguji perbedaan proporsi antara dua kelompok atau lebih, di mana harus memiliki ketentuan yang pertama, sampel atau kelompok harus bersifat independen. Artinya, kondisi pada suatu kategori tidak mempengaruhi kondisi pada kategori lain. Yang kedua, jenis datanya itu harus kategorik dengan kategori. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, apakah ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu bekerja dengan ibu tidak bekerja? Yang kedua, contohnya apakah ada perbedaan kejadian hipertensi antara pria dan wanita, yang dimana mereka kedua variabel yang saling diuji ini sama-sama memiliki dua kategori. Selanjutnya, prinsip uji chi-square. Kita harus membandingkan frekuensi yang terjadi observasi dengan frekuensi harapan atau disebut ekspektasi, di mana jika frekuensi observasi dan frekuensi harapan sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan, dan hal ini berlaku sebaliknya. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini ada rumus uji chi-square di mana adanya penjumlahan dari nilai observasi dikurang ekspektasi dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasinya, dengan DB sama dengan jumlah kolom dikurang 1 dikali jumlah baris dikurang 1. Nah, teman-teman bisa melihat di dalam tabel silang ini di mana exposure dan disease ini merupakan kedua variabel yang akan kita letakkan, dan ABCD ini merupakan nilai observasi. Sedangkan nilai ekspektasinya ini dapat kita cari dari rumus total isi baris dikali total isi kolom dibagi jumlah seluruh data, di mana nanti kolom ABCD-nya ini akan terisi nilai ekspektasi dengan EA, EB, EC, dan ED. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah uji chi-square. Pertama, kita harus membuat hipotesis nol dan hipotesis penelitian terlebih dahulu. Lalu, kita membuka data editor yang kita ingin analisis. Dari menu SPSS, kita mengklik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, lalu pilih Cross Tab. Sesaat kemudian akan muncul menu Cross Tabs. Pada menu Cross Tabs terdapat dua kotak yang harus diisi, yaitu kotak rows yang diisi dengan variabel independen dan kotak columns yang diisi dengan variabel dependen. Lalu, selanjutnya klik opsi statistik, lalu centang chi-square dan risk, kemudian klik continue. Selanjutnya, klik opsi cells, dan pada bagian percentage, centang row. Pada counts, centang observe, dan expected. Bisa salah satunya tergantung sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, klik continue lalu klik OK. Interpretasikan hasil pada output yang keluar di kolom output kita. Kemudian kita bisa menyimpulkan apakah menerima atau gagal menolak HO. Pada perintah cross tabs, nilai OR hanya akan keluar jika tabel silang 2x2 saja. Apabila tabel silang kita lebih dari 2x2, misalnya 3x2, 4x2, dan yang lainnya, maka OR dapat diperoleh dengan analisis regresi logistik sederhana, yang cara-caranya akan dijelaskan setelah ini. Langkah yang pertama, kita klik Analyze, lalu pilih Regression. Kemudian kita pilih Binary Logistic. Setelah itu, kita isi kolom dependen dengan variabel dependen yang akan kita analisis. Lalu, kita isi kolom blok one of one atau covariates dengan variabel independen yang akan kita analisis. Selanjutnya, kita klik categorical, lalu masukkan covariates ke categorical covariates. Kemudian pada reference kategori, kita pilih last.
Hal ini berarti kelompok pembanding adalah kelompok tertinggi kita atau seperti contohnya kategori SMA. Itu untuk pendidikan. Selain itu, kita juga dapat memilih first. Hal ini berarti yang menjadi kelompok pembanding adalah kelompok terendah. Dalam contoh yaitu kategori SD. Kemudian kita bisa langsung. Selanjutnya kita klik option, lalu kita checklist confidence interval for eksponen B sama dengan 95%. Ini sesuai dengan tingkat kepercayaan penelitian yang akan kita lakukan. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Lalu nanti akan keluar hasil output yang bisa kita interpretasikan. Selanjutnya, interpretasi uji chi-square. Masuk ke data yang pertama yaitu hubungan status imunisasi dengan kejadian ISPA. Selanjutnya, pada tabel kedua yaitu cross tabulation dapat dilihat terbentuk tabel 2x2 dan tidak ada nilai expected yang kurang dari 5. Menurut syarat dari uji chi-square, maka dilakukan uji continuity correction. Kita lihat tabel chi-square test. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu poin A dan B yang berada di bawah tabel. Pada poin A dikatakan bahwa zero cell have expected count less than 5, the minimum expected count is 6, yang berarti tidak ada sel yang memiliki nilai expected kurang dari 5 dan expected minimum bernilai 6. Pada poin B dikatakan bahwa compute only for a 2x2 table, yang berarti dihitung untuk tabel 2x2. Dengan demikian kita menggunakan uji continuity correction. Dapat dilihat pada kolom asymmetric two-sided p-value sebesar 0,062, yang berarti p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 gagal ditolak atau tidak ada hubungan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA. Kemudian masuk ke data yang kedua yaitu apakah ada hubungan BBLR dengan status gizi. Selanjutnya pada tabel cross tabulation terbentuk tabel 2x2 dan dapat dilihat ada nilai expected kurang dari 5. Menurut syarat dari uji chi-square, jika pada tabel 2x2 memiliki nilai expected kurang dari 5, maka menggunakan Fisher's exact test. Kita lihat tabel chi-square test. Kita lihat terlebih dahulu poin A dan B. Pada poin A dikatakan bahwa for cell have expected count less than 5, the minimum expected count is 2.8, yang berarti ada 4 sel yang memiliki nilai expected kurang dari 5 dan expected minimum bernilai 2,8. Pada poin B dikatakan bahwa compute only for 2x2 table, yang berarti dihitung untuk tabel 2x2. Karena kedua hal tersebut, maka menggunakan Fisher exact test. Kemudian kita fokus pada baris Fisher exact test. Kita lihat p-value pada kolom exact two-sided. Kenapa two-sided? Karena kita hanya ingin melihat apakah terdapat hubungan atau tidak. Maka didapatkan nilai p-value sebesar 0,041, yang berarti p-value kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau ada hubungan antara status gizi ibu dengan BBLR. Pertama-tama kita buka data hubungan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA. Selanjutnya, pilih variable view pada value status imunisasi, isi dengan value 0 dengan label lengkap dan value 1 dengan label tidak lengkap. Pada variable kejadian ISPA, isi dengan value-nya 0 dengan label tidak ISPA dan value 1 dengan label ISPA. Jika sudah, kembali ke data view dan lalu pilih analyze. Pilih descriptive statistics, lalu cross tabs. Setelah muncul kotak dialog cross tabs, masukkan variable independent yaitu status imunisasi ke kotak rows dan variable dependent yaitu kejadian ISPA ke kotak columns. Lalu klik statistics, muncul kotak dialog cross tab statistics, berikan tanda centang atau checklist pada bagian chi-square dan risk, lalu klik continue. Selanjutnya, klik cells, lalu pada kotak percentages, klik row, dan jika sudah, klik continue. Klik OK dan hasil output akan muncul.
Namun, untuk tabel lebih dari 2x2, odds ratio tidak bisa keluar pada output SPSS. Lalu bagaimana jika tabel lebih dari 2x2? Kita gunakan Pearson's Chi-square dengan memakai regresi logistik pada SPSS. Pada contoh ini, ingin diketahui perbedaan proporsi antara status bekerja ibu, yaitu bekerja penuh, bekerja paruh waktu, dan tidak bekerja dengan pemberian ASI eksklusif. Sebagai kelompok pembanding, kita tetapkan tidak bekerja. Caranya, yang pertama dari menu utama, pilih Analyze, lalu Regression, lalu pilih Binary Logistic. Jika kotak dialog logistic regression sudah muncul, pilih variabel kejadian ISPA, kemudian masukkan ke kotak dependen. Setelah itu, pilih variabel pengetahuan, kemudian masukkan ke kotak covariates. Kemudian pilih menu categorical. Pada menu categorical, pilih variabel pengetahuan, lalu masukkan ke kotak categorical covariates. Pastikan reference kategori adalah less, artinya kelompok pembanding adalah kode tertinggi. Dalam hal ini, kode 2, labelnya adalah buruk. Klik continue jika sudah selesai, SPSS akan kembali ke menu utama. Lalu, klik open, kemudian aktifkan confidence interval. Kemudian, klik continue jika sudah selesai, SPSS akan kembali ke menu utama. Klik OK untuk menjalankan prosedur. Pada layar output akan tampak hasil regresi logistik. Kemudian, jika kita lihat tabel risk estimate-nya, maka dapatkan nilai odds ratio sebesar 17.500, yang menunjukkan bahwa status gizi ibu dengan kategori baik mempunyai peluang sebesar 17,5 kali untuk tidak melahirkan BBLR dibandingkan dengan status gizi ibu dengan kategori buruk. Kemudian, pada data ketiga yaitu hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA. Pada tabel Case Processing Summary, dapat dilihat terdapat 40 sampel dan menunjukkan bahwa data tersebut 100% valid. Selanjutnya, pada tabel Cross Tabulation terbentuk tabel 3x2 dan tidak terdapat nilai expected kurang dari 5. Menurut syarat dari uji Chi-square, bila tabelnya lebih dari 2x2, misalnya 3x2 atau 3x3 dan seterusnya, maka menggunakan Pearson Chi-square. Kemudian kita lihat tabel Chi-square test. Kita lihat terlebih dahulu poin A yang berada pada bawah tabel. Pada poin A dikatakan bahwa zero cell have expected count less than 5, the minimum expected count is 5.4, yang berarti tidak ada sel yang memiliki nilai expected kurang dari 5 dan expected minimum bernilai 5,4. Karena jenis tabelnya 3x2, maka kita fokus pada baris Pearson Chi-square, lalu kita lihat p-value pada kolom asymptotic two-sided. Didapatkan p-value sebesar 0,83, yang berarti p-value lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 gagal ditolak atau tidak ada perbedaan antara tingkat pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA. Kemudian, untuk melihat odds ratio dapat dilihat pada kolom XB. Ibu yang memiliki pengetahuan buruk dijadikan pembanding pada tabel tersebut dengan label pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan baik pada tabel dengan label pengetahuan 1 memiliki kecenderungan untuk mengalami ISPA sebesar 0,167 kali ibu yang memiliki pengetahuan buruk. Untuk ibu yang memiliki pengetahuan sedang pada tabel dengan label pengetahuan 2 memiliki kecenderungan untuk mengalami ISPA sebesar 0,5 kali ibu yang memiliki pengetahuan buruk. Kemudian, gimana sih cara menyajikan hasil analisis uji Chi-square? Pertama, kita harus membuat terlebih dahulu tabel yang berisikan variabel, kemudian total, odds ratio, 95% confidence interval, dan p-value-nya. Pertama-tama adalah hasil analisis uji continuity correction. Dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut. Hasil analisis hubungan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA diperoleh sebanyak 9 atau 75% yang tidak memiliki status imunisasi lengkap lebih tinggi terkena ISPA, sedangkan 6 atau 33% dengan status imunisasi lengkap lebih rendah terkena. Hasil uji statistik diperoleh nilai p-value sebesar 0,062, maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA.
exact. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Hasil uji statistik diperoleh nilai p-value sebesar 0,041. Maka disimpulkan bahwa ada hubungan antara status gizi dengan BBLR. Dan dari hasil analisis diperoleh pula nilai odds ratio sebesar 17.500 yang menunjukkan bahwa status gizi ibu baik memiliki peluang sebesar 17,5 kali untuk tidak melahirkan BBLR dibandingkan dengan status gizi ibu buruk. Selanjutnya, hasil uji Pearson Chi-square dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa responden dengan status pengetahuan ibu baik dan status kejadian ISPA sebanyak 4 orang atau 25%, untuk responden dengan status pengetahuan sedang dan mengalami ISPA sebanyak 6 orang atau 50%, dan untuk responden yang memiliki pengetahuan buruk dan mengalami ISPA sebanyak 8 orang atau 66,7%, dan terlihat p-value-nya sebesar 0,083. Berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan kejadian ISPA antara ibu yang memiliki pengetahuan baik, sedang, dan buruk. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi status pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.